Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hania Tidaiyah dengan NIM 25180038. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan tentang anime Sengoku Basara. Anime ini berhubungan dengan zaman Azuchi Momoyama. Nah, dari awal ini kita akan masuk pada Sengoku Basara, di mana pertempuran epik pada era samurai di Jepang. Nah, tagline ini diambil dari anime dan game. Sebenarnya anime ini diadaptasi dari game terkenal, yaitu buatan Capcom. Nah, Sengoku Basara ini merupakan salah satu pop culture di Jepang yang sangat berpengaruh, di mana karya ini mengangkat tentang kisah pertempuran para samurai antara Sanada dan juga Date. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang dari Sengoku Basara ini, di mana Sengoku Basara ini memiliki genre action, historical, dan juga fantasi. Nah, di sini anime ini kan termasuk genre action, historical, dan juga fantasi. Jadi selain menampilkan banyak sejarah Jepang, dan ceritanya juga diambil dari berbagai macam pertempuran yang seru, tapi dikemas dengan unsur fantasi agar terlihat lebih dramatis dan juga menarik. Jadi walaupun dasarnya sejarah, banyak elemen yang dibuat-buat secara berlebihan agar terlihat kuat dan gaya pertarungnya mirip dengan game. Nah, di sini juga menggunakan waktu era Sengoku Jidai, yaitu era Azuchi Momoyama itu sendiri. Nah, pada era Sengoku Jidai ini, periode peperangan antar panglima Jepang ini mulai masuk pada era Azuchi Momoyama. Ini merupakan strategi penting dalam peperangan itu sendiri. Nah, peperangan antar daimyo juga ada yang menggambarkan bagaimana panglima saling bertarung untuk memperkuat atau memperebut kekuasaan di seluruh Jepang. Berikutnya kita akan masuk kepada tokoh utama dari Sengoku Basara ini, di mana tokoh ini juga diadaptasi dari sejarah Jepang. Nah, yang pertama itu ada Date Masamune. Dia dikenal sebagai naga dari utara dalam anime ini. Masamune ini digambarkan sebagai samurai yang sangat menarik, karakteristik, dan menggunakan 6 pedang sekaligus. Nah, yang kedua ada Sanada Yukimura, di mana Sanada Yukimura ini dia melawan rivalnya, yaitu Masamune. Yukimura ini dikenal sebagai panglima yang semangat juangnya yang luar biasa dengan kesetiaannya terhadap tuannya, yaitu Takeda Shingen. Nah, selanjutnya ada Nobunaga, Oda Nobunaga. Kemudian tokoh ini dikenal sebagai raja iblis dari Enryakuji di dunia nyata. Nobunaga ini memang terkenal ambisius dalam menyatukan Jepang dalam Sengoku Basara ini. Nah, dia digambarkan sebagai sosok yang kejam dan kuat, jadi sering jadi antagonis utama. Dan akhirnya Tokugawa Ieyasu. Di anime ini, dia muncul sebagai karakter yang lebih matang dan juga bijak, di mana Tokugawa ini dikenal karena strateginya yang cerdas dan akhirnya menjadi orang yang berhasil menyatukan Jepang setelah masa perang berakhir. Berikutnya kita akan masuk kepada unsur Azuchi Momoyama yang terdapat pada Sengoku Basara. Nah, unsur yang terdapat itu yaitu seperti tokoh sejarah tadi, yaitu Oda Nobunaga, Sanada Yukimura, Date Masamune, dan juga Tokugawa Ieyasu. Nah, di sini juga terdapat kastil mewah seperti Kastil Azuchi. Selain itu, strategi dan juga senjata itu mirip seperti pada era Sengoku. Nah, di sini juga ada busana samurai, baju ziarah, bergayakan Momoyama, dan juga tema unifikasi Jepang di akhir masa perang sipil. Selanjutnya juga ada nilai budaya dan moral yang terdapat pada Sengoku Basara ini, seperti keberanian, kehormatan samurai, persahabatan di tengah peperangan, kepemimpinan dan tanggung jawab, serta perjuangan antar ambisi dan moralitas. Nah, di bagian akhir ini kita akan membahas tentang dampak pada budaya pop, yaitu membuat sejarah Jepang lebih populer
dan juga menarik bagi generasi muda karena anime Sengoku Basara ini. Nah, karena anime Sengoku Basara ini diangkat dari game, banyak juga yang memainkan game Sengoku Basara ini. Selain itu juga dapat melahirkan berbagai spin-off, game, manga, film, dan juga pertunjukan. Jadi sekian presentasi dari saya tentang Sengoku Basara pada zaman Azuchi Momoyama. Arigatou gozaimasu.